Di video kali ini kami akan berbagi pengalaman buat teman-teman semua atau Captiva Diesel FL tahun 2000 berapa nih? 2012. Cuma dari sekilas kami lihat ini seperti masalah di jalur bahan bakar. Mesinnya sangat goyang sekali, bunyinya kasar dan juga berasap hitam. Coba gas, bro. Nah, jadi teman-teman, kasus seperti ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara mengurut jalur bahan bakar, mulai dari tangki, filter solarnya, kemudian injektornya, kemudian common railnya, FPR-nya kita bersihkan semua. Tapi itu cuma sekedar asap hilang dan kembali normal. Jadi rencana kami, mobil ini mulai hari ini kita kerjakan, yaitu mulai dari filter udara sampai ke turbo, sampai ke intercooler, sampai ke piping, selang turbo dan intake kita lepas semua. Kemudian injektor kita lepas semua. Kemudian PCV nanti kita bersihkan. EGR nanti kita bersihkan semua. Nah, cuma potongan-potongan video seperti ini sudah ada ya di video kita sebelumnya. Jadi ini kami rangkap satu video cleaning total, mulai dari membersihkan jalur pernapasan sampai jalur bahan bakar. Yang bikin lama nanti pengerjaannya itu mencuci atau mengcleaningnya saat sampai di luar. Itu yang banyak ngabisin waktu. Kalau melepas saja itu sebentar ya. Cuma untuk mengcleaning di luarnya nanti itu yang makan waktu. Nah, sengaja video ini kami bikin buat teman-teman saya yang tinggal di daerah yang jauh dari bengkel, yang nggak sempat ke bengkel, yang mau cleaning, mau coba di rumah. Saya sangat menganjurkan karena apabila dikerjakan secara teliti, hati-hati dan bersih, saya yakin semuanya berhasil. Semoga video ini bermanfaat. Nanti kita masukkan ke garasi. Ikutin videonya ya. Mulai hari ini kita bongkar. Ya, intinya semoga video-video ini bermanfaat ya. Karena tidak ada maksud kita bikin video ini hanya untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa mudahnya merawat Captiva. Nah, untuk mengcleaning mobil ini atau mempretelinya semua 7, 8, 10, 12, 13, 15 tang, obeng minus sama obeng bintang dan kunci L bintang. Nah, itu aja. Nih baut 10, kemudian kita lepas ini, kemudian ini baru bumper. Nah, nanti baru kita gampang lepas intercooler. Setelah depannya selesai baru kita bereskan bagian sini. Nah, cuma saran saya buat teman-teman yang mau ngerjainnya di rumah, misalnya kita lepas ini seperti ini yang bagian atas ini satukan bautnya satu kotak. Yang depan ini mulai dari headlamp sampai cover, kemudian baut bumper, satukan bautnya di satu kotak. Nah, nanti bagian yang di sini satukan juga bautnya satu kotak. Jadi bedakan antara baut bodi sama baut yang di ruang mesin. Nah, selesai bagian cover atas yang ini, kemudian baru kita lepas headlamp. Bautnya 1, 2, 3. Oh, ternyata baut yang di bawah nggak dipasang. Mungkin dulu pernah dilepas ya. Jadi bautnya ada 3 teman-teman. Baut 10, 1, 2, 3. Nah, setelah baut headlamp dilepas, yang 3 tadi 1, 2, 3 yang di bawah, kemudian headlampnya tinggal dicabut. Nah, gitu. Kemudian lepas soketnya.
Nah, jadi tahanannya yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang di ujung. Nah, ini tahanannya. Nah, ini soketnya. Ini untuk sen. Yang ini untuk ke headlampnya. Oke, lanjut. Cabut kabelnya. Oke. Nah, untuk bumper teman-teman, bautnya pakai shock 7 ya. Satu. Di dalam ini juga ada satu ya. Berarti sini satu, sini satu ya. Jadi ini jangan lupa dilepas. Ini 1, 2, 3. Jadi sebelah kiri ini ada 3 cuma bautnya. Pakai shock 7. Nah, selesai baut yang kiri kanan dilepas. Ini tinggal ditarik ya. Coba tarik nih bos keluar. Nah, gitu. Nah, kemudian juga lepas yang di sebelah sana. Nah, gitu. Nah, kemudian lepas baut yang di bawah. Nah, soket fog lamp ya teman-teman. Nih. Yang sebelah kanan. Nah, selesai kita lepas. Bautnya ada 3 di kiri, 3 di kanan. Baut bracket 2 di bawah. Kemudian kita lepas klemannya ya. Ini tinggal tarik aja. Ini tinggal tarik aja. Nah, kemudian tarik bumpernya keluar. Tarik bos. Nah, gitu. Oke, selesai itu kita lepas sasis atau bracket bumpernya ya. Ini sasis depannya. Bautnya ada 1, 2. Coba tunjuk bos, bautnya mana aja. Di sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, oke teman-teman, selesai. Kita buka bautnya. Kemudian digeser ke kanan melepasnya. Setelah itu kita lepas ini. Karena kita mau keluarkan intercooler nantinya ya teman-teman. Ini intercoolernya posisinya di sini. Jadi ini harus kita lepas. Lepas baut yang 2 ini. Kemudian lepas soket ini. Kemudian ini kita pindahkan ke sini. Untuk melepas intercooler, kita harus melonggarkan baut kondensornya. Kondensor AC, ini kondensor AC. Nah, ini baut intercooler. 1, 2. Nah, untuk mengeluarkan intercoolernya, kita harus melonggarkan baut kondensornya. Kita nggak perlu melepas, cuman melonggarkan, lepas baut yang ini. Maksudnya nepelnya nggak perlu kita lepas. Kita lepas baut ini, berarti 1, 2, 3, 4 ini udah kita lepas ya. Yang 2 punya intercooler, yang 2-nya lagi punya kondensor. Nah, sebelahnya lagi, nih bautnya intercooler, bautnya kondensor, satu lagi. Nah, setelah ini dilepas bautnya, kemudian kita renggangkan, kemudian intercooler kita jatuhkan ke bawah. Nah, gitu aja cara melepasnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah ini dilepas, kondensor AC dilepas, maksudnya direnggangkan ya bautnya, nepelnya tetap terpasang. Kemudian intercoolernya kita jatuhkan ke bawah. Setelah selang turbonya kita lepas ya. Ada 2 di sini, 1 di sana, 1 di sana selang turbo yang spiral, di sini selang turbo yang L. Nah, jatuhkan ke bawah bos. Nah, gitu. Kemudian ditarik ke kiri. Nah, gitu. Gampang kan teman-teman? Nah, karena kita cleaning total, kami lanjut ke dalam. Nanti kita lepas mulai dari filter udara sampai ke turbo, down pan. Kemudian lanjut ke selang turbo yang di sini yang L, lanjut ke intake. Nah, oke teman-teman, selesai ya bagian depan. Sekarang kita fokus ke bagian ruang mesin. Lepas bracketnya, ini baut 10 ya. Kemudian kita lepas negatif, positif, kemudian baterai kita angkat keluar. Selalu susah ya bilang positif sama negatifnya. Karena saya orangnya selalu berpikiran positif, jadi untuk bilang negatif susah. Nah, ini kondisi baterai udah kita lepas ya teman-teman. Kemudian kita lepas ECU-nya. Kemudian diangkat. Nah, gitu. Dia ada 2 soket ya. Nah, ini soket satunya, satu lagi. Nah, gitu. Nah, sekarang kita keluarkan ECU-nya.
Nah, untuk melepas ecunya tinggal cabut aja teman-teman. Dia ada klemannya, di bawah ada klemannya. Dicongkel pakai obeng minus saja, kemudian angkat ecunya ke atas. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita lepas tatakan aki. Habis itu kita lepas tabung air radiator. Nah, nanti baru kita merembet ke arah intake-nya. Nah, sekarang kita lepas modul busi pijar. Ini modul busi pijar ya teman-teman. Nah, habis ini kita lepas, baru kita lepas tabung air radiator. Kemudian kita lepas box screen-nya, baru bisa kita angkat keluar tatakan akinya. Jadi urutannya seperti itu ya teman-teman, biar kita lebih gampang ngerjainnya. Nah, ini langsung aja cabut soketnya bos. Nah, ini kondisi box screen udah kita lepas ya teman-teman. Nah, ini box screen-nya. Kemarin kita udah sempat bikin videonya. Ya bos, taruh di bos. Taruh di dalam mobil. Kalau ngerjain yang seperti ini, elektrikal seperti itu, taruh di mobil ya teman-teman. Langsung kepindahin ke mobil aja. Takutnya nanti kena air atau apa. Nah, jadi teman-teman, karena kita mau lepas box filternya sepaket sampai yang cover bagian bawahnya, jadi kita nggak perlu lepas baut yang ini, baut 8. Kita langsung lepas baut yang 10, yang 2 ini. Nah, nanti kita bisa angkat sepaket boxnya keluar. Nah, tapi kita lepas ini dulu. Kemudian lepas selang spiralnya. Jadi nggak perlu lepas baut yang ininya ya teman-teman. Langsung lepas baut yang ini aja, baut 10 yang 2 itu. Nah, kemudian kita lanjut lepas selang spiralnya. Biasa klemannya semua pakai kunci 7 sok. Angkat bos, keluarkan bos. Nah, ini turbonya. Lumayan kotor. Lumayan atau kotor nih bos? Kotor. Kotor. Kata adik saya kotor, bukan lumayan. Udah goyang. Kita apa? Kari. Wih, keras. Udah, kita lanjut. Kita cleaning semua. Nah, selesai ini, kemudian kita lepas cover ini dulu teman-teman. Lepas cover ini biar kelihatan klem turbo dengan downpipe-nya. Cuma untuk melepas turbo, kita harus lepas dulu downpipe-nya. Kalau enggak, turbonya nggak bisa dikeluarkan. Untuk lebih leluasannya kita ya teman-teman, ini kita lepas baut yang 10-2 ini. Kita lepas, kemudian kita angkat ke arah sini. Karena kita ngerjainnya berdua, ada yang megangin, ada yang enggak, jadi terpaksa saya lepas, kemudian saya videokan. Harap maklum aja teman-teman kalau seandainya goyang atau gimana pengambilan gambarnya. Nah, tambah lagi kalau teman-teman misalnya khawatir bautnya tertukar, kalau saya biasanya hal-hal yang seperti ini setelah saya lepas begini, saya pasang lagi ke sini. Jadi dia kembali ke orinya aja. Nah, ini kita pindahkan ke sana. Bawa ke sana bos. Nah, ini boleh diangkat ya teman. Ini boleh diangkat karena fungsi yang ini sebagai fleksibelnya. Nah, ini cover turbo ya. Oke, taruh di sana. Nanti kita cuci semua. Nah, ini klemannya, kleman turbo sama downpipe-nya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pengerjaan di bagian elektrikal seperti ini kan soketnya saya lepas ya. Nah, nanti soket-soket ini kita tutup sama plastik ya, seperti ini. Nih, biar nggak berdebu atau kena air atau kena kotoran yang lainnya. Nah, ini contohnya satu. Nah, ini semua nanti dibikin seperti itu. Biar lebih aman aja teman-teman, lebih safety, lebih bersih aja. Karena setiap pekerjaan itu kita harus teliti, hati-hati dan bersih. Nah, untuk melepas downpan nggak perlu saya videokan dari awal karena kemarin kita udah bikin videonya, yaitu seperti biasa baut downpipe di bawah 3, kemudian baut bracketnya 1, kemudian kleman turbonya 1. Itu aja bautnya. Nah, oke teman-teman, downpannya selesai kita lepas bautnya. Ini kita jungkit ya. Nah, kemudian baru kita angkat keluar. Nah, gitu. Merengkan sedikit, merengkan. Nah, untuk pengerjaan bagian depan seperti baut turbo, baut kleman, baut downpipe, usahakan jadikan satu kantong ya teman-teman, karena bautnya beda ya. Karena baut downpan sama baut turbo itu beda. Dia bahannya kuningan ya.
bannya kuningan, takutnya nanti tertukar sama baut lain, jadi gampang lecet. Yaudah, pisahkan ya bos ya. Nah sekarang baru kita lanjut melepas turbonya. Nah oke teman-teman, kita keluarkan turbonya. Nah nanti sampai di luar kita jelaskan atau kita uraikan posisi bautnya di mana, pakai tool apa aja. Nah ini udah kita lepas ya. Bautnya cuma ada 4 ya teman-teman. Kalau baut turbo yang ke header cuma ada 4, 2 di atas, 2 di bawah. Cuma nanti ada baut nepel di bawah, kemudian ada baut bracketnya. Jadi tadi posisinya di saat kita mengangkat turbonya ke atas atau mengeluarkan dari bautnya, kemudian turbonya kita geser ke kanan ya, untuk mengeluarkannya digeser ke kanan, kemudian ini diangkat nih. Nah ini kondisi turbonya teman-teman setelah kita keluarkan. Nah posisi pasnya terpasang di mobil seperti ini ya. Ini yang ke filter udara ya, ini yang ke intercooler. Nah ini ada bautnya di sini. Nah yang ini untuk ke downpipe. Nah kemudian untuk cara melepasnya nanti bautnya cuma ada 4 ya teman-teman. Nah yang ini untuk ke downpipe. Nah kemudian untuk cara melepasnya nanti bautnya cuma ada 4 ya teman-teman. Posisi 2 di atas, 2 di bawah. Kemudian yang ini oli ya. Posisinya langsung ke Nah ini untuk yang semua selang atau wiring yang ada kelihatan di depan ini kita tinggal cabut-cabut aja semua. Tidak ada yang namanya bisa tertukar, karena semua soketnya beda, semua selangnya beda, ukurannya beda. Dan itu enaknya kalau misalnya kita belum pernah ngerjain ya. Nah, oke teman-teman. Ini udah kita lepas ya selangnya. Ini tadi di sini selang minyak baliknya ya, yang dari injektor ke supply pump. Kemudian kita lepas nepelnya, nepel injektor 1 2 3 4. Nah, kemudian kita lepas wiring busi pijarnya ya, yang nempel di tabung air radiator. Nah, kemudian baru kita lepas common railnya. Nah, setelah common rail kita lepas, baru kita bisa keluarkan EGR dan intake-nya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman melepas wiring, selang yang sifatnya nggak bisa kita keluarkan, maksudnya yang nggak bisa kita lepas dari mesinnya, itu kita gesernya ke kanan ya. Kita gesernya ke kanan seperti ini. Nah, kita taruhnya sebelah kiri ini. Nah, yang untuk sebelah kanannya, yang bagian ecu sama yang bagian box kering itu sebelah kanannya. Intake udah kita lepas ya, EGR nya udah. Nah setelah pekerjaan seperti ini selesai, kalau teman-teman cleaning di rumah, ini kan kondisinya kotor seperti ini. Nah kemudian untuk soket-soket yang seperti ini, soket ecu, soket box kering, nah usahakan ditutup ya teman-teman, ditutup sama plastik, takutnya nanti kena air atau kotor, berdebu. Jadi biar aman aja ya, biar lebih safety aja. Nah untuk injektor ya, kalau kita cleaning ini paling terakhir. Jangan ini yang pertama, ini paling terakhir. Fungsinya biar lubang injektor tetap tertutup rapi. Nah nanti kalau semua udah terpasang semua, udah rapi, kita ada pengerjaan yang udah rapi, di saat kita mau menghidupkan mobil, baru ini kita lepas, kita cuci, kita bersihkan, kita cleaning injektornya. Nah jadi posisi
atau area ini aman dari material-material yang mungkin bisa masuk ke lubang injektor ya. Karena pengerjaan ini bisa memakan waktu 2-3 hari, bagusnya ini paling terakhir aja cleaningnya. Nah oke teman-teman, kita lihat mana intake-nya. Maaf ya, tadi kita nggak bisa videokan gimana cara melepas intake-nya. Cuma posisi bautnya nanti kami simulasikan berapa buah bautnya apa aja. Nah cara lepasnya gimana. Nah sekarang coba kita simulasikan di luar ya. Mana intake-nya bro? Nah ini intake-nya teman-teman. Mungkin karena udah waktunya juga mobil ini atau badaknya ini untuk diperhatikan, di cleaning semua. Koinnya semua udah oblak, udah nggak bekerja lagi. Nah ini throttle-nya teman-teman. Nah untuk throttle, kalau teman-teman lepas intake otomatis terbawa sama throttle-nya ya. Nah ini selang elbow-nya, elbow L intake yang ke throttle ya. Nah kemudian dia lanjut ke selang turbo nih, lanjut ke piping, kemudian dia lanjut ke intercooler bagian sininya. Nah lanjut ke intercooler, baru lanjut ke turbonya. Nah lanjut ke selang turbo yang sebelah kiri ya. Nah jadi posisinya begini. Jadi dari filter udara ini terbalik nih, dari filter udara di sananya, kemudian masuk ke turbo, masuk ke intercooler, kemudian lanjut ke intake. Nah jadi sirkulasi pernapasan yang di turbo seperti itu ya teman-teman. Nah ini jalur pernapasan. Jadi kalau teman-teman cleaning, usahakan di bagian ini bersih, benar-benar bersih semuanya. Nah oke, sekian dulu ya video kita yang part 2 ini tentang pembongkaran. Nanti kita lanjut part 3 nya, cara mengcleaning part-part yang udah kita lepas semua ini. Mulai coba tes lepas bos tanpa dilepas kuncinya. Nah gitu, tapi bisa diputar. Nah sekarang bagaimana cara melepasnya? Nah itu ngunci ya. Nah sekarang coba kita lepas. Kemana arahnya? Nih yang ensel ini kita putar ke arah depan ya. Kalau kita dari atas ke arah depan, kalau kita dari bawah ke arah atasnya ya. Jadi kalau kita berdiri di sebelah kiri mobil menghadap ke sini, putarnya tetap ke kiri. Nah ini dalam kondisi terkunci. Nah itu ditekan pakai obeng minus. Nah gitu. Nah jadi ini teman-teman sebagai kleman penguncinya. Jadi kalau mau dilepas kuncinya, putarnya ke sini. Kalau mengunci, putarnya ke sini. Nah, jadi kalau mau melepas kuncinya ke sini, mau menguncinya ke arah sini. Nah, kemudian dia lanjut ke selang turbo, nih. Lanjut ke piping, kemudian dia lanjut ke intercooler bagian sininya. Nah, lanjut ke intercooler, baru lanjut ke turbonya. Nah lanjut ke selang turbo yang sebelah kiri ya. Nah jadi posisinya begini. Jadi dari filter udara ini terbalik nih, dari filter udara di sananya, kemudian masuk ke turbo, masuk ke intercooler, kemudian lanjut ke intake. Nah jadi sirkulasi pernapasan yang di turbo seperti itu ya teman-teman. Nah ini jalur pernapasan. Jadi kalau teman-teman cleaning, usahakan di bagian ini bersih, benar-benar bersih semuanya. Nah jadi yang bahan yang kita siapkan yang sederhana aja ya teman-teman, yaitu bensin atau pertalite ya, kemudian sabun colek yang warna putih, kemudian rinso, nah kemudian karbu cleaner. Nah nanti cara pemakaiannya, kalau sabun colek itu sifatnya membersihkan seperti tatakan aki, cover turbo, kemudian selang-selang piping. Karena itu ada olinya, kita campur nanti pakai bensin. Nah nanti yang sifatnya pembersihan yang ada olinya, ada minyak, ada oli, itu pembersihannya rinso dicampur dengan bensin. Nah untuk yang sifatnya seperti ini, cukup pakai sabun colek atau rinso aja.
Nah ini kondisi throttle-nya. Nah ini kita bersihkan menggunakan karbu cleaner ya teman-teman. Jadi nggak boleh pakai air. Nah coba lihat selang elbow-nya. Nah tapi ini dilepas dulu ya. Lepas bos selangnya. Nah ini kita bersihkan. Nah kalau ini boleh pakai air, pakai bensin. Nah kalau daun pen pernah ya kita bahas cara membersihkannya, dan ada juga videonya cara membersihkan daun pen. Nah untuk filter udara boleh kita cuci pakai sabun, pakai rinso, nggak usah pakai bensin ya, karena di sini nggak ada oli atau gomuk. Cukup pakai rinso, pakai air, sabun colek juga bisa. Nah kemudian dilepas dulu ya baut yang 4 biji, baut 8, kemudian keluarkan filter udaranya. Nah itu boleh pakai air. Nah yang untuk selang-selang seperti ini wiring ya, ini tidak cuci, ini cukup disemprot aja nanti soketnya. Nih soket-soket seperti ini kita semprot pakai karbu cleaner semua. Nah ini boleh kita cuci, kita bersihkan karena ini air ya, jalur pendingin ke turbo. Nah ini selang minyak balik dari injektor ke supply pump. Nah ini nanti dibersihkan pakai karbu cleaner aja, disemprot ya. Nah ini katalis, nih kondisinya. Nah ini boleh pakai air, pakai rinso, pakai bensin. Nah terakhir pakai karbu cleaner, kemudian dilap pakai tisu. Nah yang ini boleh pakai rinso, pakai air, pakai sabun colek juga boleh. Nah untuk turbo, coba bos turbonya bos. Nah untuk turbo ini nanti kita bersihinnya pakai karbu cleaner. Nah ini common rail. Nah nanti sensor FR nya kita lepas ya, koin intake nya itu dilem aja nanti. Kemudian ditarik ya teman-teman. Nah begitu. Kemudian baru koinnya bisa diangkat ke atas. Tuas. Nah ini bos tuas yang di kaki 3 yang di atas intake ya teman-teman. Ini ciri-ciri kalau udah rusak ya, bosnya udah rusak, udah oblak. Nah di sini udara lewatnya. Lepas semua ya bos ya, angkat aja. Oke. Nah ini nanti kalau mau dipasang lagi koin intake-nya itu direndam dulu pakai bensin. Siramkan bensinnya. Nah kalau membersihkan seperti ini saya yakin teman-teman semua bisa. Mungkin bahan dan cairannya juga lebih bagus daripada kami. Kita bisa lihat mana lubang yang sudah dibersihkan dan mana lubang yang belum dibersihkan. Ini yang belum dibersihkan lebih kecil, dan ini yang sudah dibersihkan lebih besar. Nah ini kondisi yang arah ke throttle, bisa kita lihat. Nah kalau membersihkan seperti ini saya yakin teman-teman semua bisa. Mungkin bahan dan cairannya juga lebih bagus daripada kami. Oke bos, lanjutkan bos, semangat bos ya. Semakin semangat semakin bersih pastinya. Nah dicuci sama sabun ya teman-teman, atau rinso. Oke mantap, segar. Nah ini hasilnya. Udah kelihatan keindahan lekukan intake-nya ya. Lubang bautnya juga dalam kilat semua. Dalamnya udah bersih. Nah ini yang udah selesai kita cuci ya teman-teman, atau kita cleaning. Ini intake-nya yang tadi udah seperti baru lagi. Ini katalisnya, elbow,
Nah, ini hasilnya setelah dicuci, bersih lagi seperti baru. Ke part yang turbonya, lain. Bos? Selesai ini kita Mana bahas ini turbonya, ya. Bos? Yuk, kita ke Oke, depan kita lanjut rumah, ya. teman-teman. Yuk, kita ke depan rumah, teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini turbonya ya. Nah, ini kita kedatangan tamu juga. turbo di Nah, ini rumah. kita Kasusnya kedatangan unik. tamu juga. Kita Ini kasusnya unik. Selesai ini kita bahas ini ya. sederhana aja. Selesai ini kita Oke, bahas kita ini lanjut ya. Oke. Nah, karena kita di rumah, dengan cara sederhana cukup seperti ini aja. Kalau bagian yang dibersihkan ini udah sempurna bersihnya, itu hasilnya udah cukup maksimal. Oke, lanjutkan ya. Nah, oke teman-teman, selesai ya turbonya kita cleaning, kita cuci. Nah, kondisinya seperti ini. Yang awalnya tadi ini tidak bisa diputar, sekarang udah lancar. Nah, ini aktuatornya juga ikut dibersihkan. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjut cleaning part yang lainnya, yaitu intercooler. Nah, ini kondisinya. Nah, untuk bagian luarnya bisa kita cuci pakai bensin, pakai air, pakai sabun, terserah. Nah, untuk dalamnya kita masukkan bensin. Caranya seperti ini. Nah, ini dilakukan 2, 3 atau 4 kali ya, sampai nanti bensin yang kita keluarkan dari intercoolernya kelihatan bersih. Nah, setelah ini kita lanjut cuci apa? Apa lagi, Bos? Downpipe ya. Nah, itu downpipe-nya. Oh, ini udah selesai ya? Hah? Aduh. Oke, teman-teman. Nah, downpipe udah selesai. Tadi saya tinggal ya, maaf ya. Nggak sempat kita videokan. Tapi di video kita sebelumnya itu udah pernah kita bikinkan video cuci downpipe-nya. Nah, teman-teman pasti bisa. Turbo udah, intercooler udah, downpipe udah. Oh, apa lagi, Bos? Jadi tinggal injektor sama PCV ya. Nah, itu nanti kita cleaning. Setelah semua terpasang, baru yang terakhir kita cleaning injektor sama PCV-nya. EGR. Ternyata ini belum kita bersihkan, tapi bagian luarnya udah dibersihkan sama adik saya. Udah bersih semua. Nah, tinggal bagian dalam. Kemarin banyak yang nanya. Nah, karena kita di rumah, dengan cara sederhana cukup seperti ini aja. Kalau bagian yang dibersihkan ini udah sempurna bersihnya, itu hasilnya udah cukup maksimal. Nah, oke teman-teman, selesai ya turbonya kita cleaning, kita cuci. Nah, kondisinya seperti ini. Yang awalnya tadi ini tidak bisa diputar, sekarang udah lancar. Nah, ini aktuatornya juga ikut dibersihkan. Nah, ini. Nah, sekarang kita lanjut cleaning part yang lainnya, yaitu intercooler. Nah, ini kondisinya. Nah, untuk bagian luarnya bisa kita cuci pakai bensin, pakai air, pakai sabun, terserah.
Membersihkannya cukup pakai karbu cleaner aja teman-teman. Baut ini kita lepas. Yang ini di dalamnya pasti karbon atau arang. Nah nanti baut ini kita lepas. Yang ini nggak usah diganggu ya teman-teman ya. Kalau egernya nggak ada masalah, cuma cleaning di rumah aja, cukup kita bersihkan di bagian dalamnya aja. Kalau yang ini nggak usah diganggu, saya sarankan nggak usah diganggu. Walaupun teman-teman nggak bisa lepas ini, baut L yang 3 ini, dibersihkan dari sini pun bisa, dibersihkan dari sini pun bisa. Nah jadi lubang yang ini sama yang lubang di sini itu ada satu lubang yang nyatu ya. Jadi walaupun teman-teman bersihkan di sini, keluarnya bisa juga di sini. Jadi saran saya untuk membersihkan EGR nggak perlu lepas ini, jangan. Cukup baut yang ini. Kalau lebih simpelnya lagi nggak usah dibuka semua juga bisa. Semprot di sini sama yang di sini. Bos, tolong buka yang ini bos. Biar teman-teman kita bisa lihat kondisinya. Nah ini si kecil udah mulai ikutan. Udah sore. Nah untuk melepas baut yang pakai kunci L ya, saya sarankan pakailah kunci yang bagus. Nah dia nanti di sini ada packingnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma bersihkan egernya aja, itu nggak ngaruh, nggak ada ngaruhnya. Kalau saran saya untuk cleaning di Captiva itu yang lebih penting intake, throttle sama turbonya. Nah jadi kemarin teman-teman yang nanya gimana ini cara cuma dibersihin ini aja ya, ini buntu, ini dilepas, dibersihkan, di cleaning semua, dan yang ini boleh. Nah sekarang dicuci pakai air sama rinso, sabun juga boleh, bensin juga boleh egernya. Nah untuk ini kita bersihkan karbon yang di dalam ini untuk cleaning sama karbon yang di sini. Nah ini satu lubang bisa tembus ke sini ya, dia nyatu. Tetap ya, teliti, hati-hati. Nah, untuk teman-teman yang bersihkan ini di rumah, saya sarankan lagi nggak bikin kopi dulu, nggak perlu kita lepas. Lagi itu kita kerjakan dengan serius. Kalau hati-hati, teliti dan bersih, pengen tahu juga bisa kita kerjakan baut yang 3 ini, baut L yang 3 tapi itu. Ini khusus ya buat teman-teman saya yang jauh dari bengkel, yang tinggal di daerah seperti saya. Nah oke teman-teman, perkebunan karena ini jarak, udah lepas ya kondisi. Sekian dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti dibersihkan. Mohon maaf ya kalau seandainya ada kata bahasa. Nah yang ini cara penyampaiannya bahasa boleh dicuci yang salah sama bensin atau mungkin selengean kami yang tidak enak didengar. Sabun. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam hormat buat keluarga di rumah. Salam mudahnya merawat Captiva. Bye bye bang. Nah satu lagi yang itu bos ini bos. Nah ini nanti dibersihkan juga karbonnya. Nah biar plong semua. Nah jadi kemarin teman-teman yang nanya gimana cara membersihkan EGR, ini dilepas, dibersihkan, di cleaning semua, dan yang ini boleh dicuci pakai air sama rinso, sabun juga boleh, bensin juga boleh. Untuk video kita yang part 3 khusus untuk cleaning udah selesai semua. Nah intinya untuk pengerjaan ini tetap ya teliti, hati-hati dan bersih. Khusus untuk cleaning udah selesai semua. Nah intinya untuk pengerjaan ini tetap ya teliti, hati-hati dan bersih. Nah ini injektornya ada di luar ya. Nah di sini kami cuma ada ini ya, karbu cleaner. Nih, boleh bos. Tapi cukup lah kalau sekedar untuk membersihkan aja cukup. Satu injektor kita selesaikan, kemudian lanjut injektor berikutnya. Oke, kita rendam dulu ya bentar ya teman-teman ya. Kami rendamnya pakai ini karbu cleaner, disemprotkan ke dalam. Nah, nah ini selesai satu ya kita bersihkan teman-teman. Jadi ingat urutannya ya.
ring. Ini selongsong nozzle-nya, nozzle sampai ke sini satu bagian ya. Ini valve sampai ke sini satu bagian. Nah, di dalam ini ada pin atau sim ya. Ada semacam besi kecil, peretilan kecilnya jangan sampai hilang. Nah, ini bagiannya. Nah, yang injektor yang sering rusak atau injektor yang bermasalah itu yang bagian sini aja. Yang ini jarang ya. Jadi jarang yang namanya injektor rusak, jarang. Nah, buat teman-teman yang mengerjainnya di rumah, boleh, asal hati-hati, teliti ya. Jadi nggak ada yang ribet, nggak akan pernah bisa tertukar. Bagian udah pas semua. Kita mulainya dari belakang nanti ya, mulai dari pemasangan intake, throttle, kemudian lanjut di atasnya EGR, lanjut ke monrail, lanjut injektornya, filter udara, turbo, downpan, box screen, tabung radiator, baterai, dan intercooler. Kita cek tangkinya, kalau seandainya terlalu banyak lumpur baru kita turunkan. Kalau seandainya bisa kita bersihkan dari dalam, kita bersihkan tangkinya dari dalam. Nah, untuk pemasangan semua ini, mulai dari depan sampai ke belakang, intake semuanya, itu nantinya kita tidak ada melakukan settingan, tidak ada reset-reset, cuma tinggal pasang klop-klop aja, kemudian cek pengabutan, bersihkan lubang injektor, pasang lagi, kemudian baru kita hidupkan mobilnya. Nah, oke teman-teman, kita mulai dari belakang, dari intake. Nah, ini intake-nya teman-teman, yang kita cuci kemarin, udah bersih, udah kinclong. Coba kita periksa di dalamnya, udah bersih, tak ada lagi kotorannya, udah seperti baru ya intake-nya. Ya, kita pasang teman-teman, ingat bautnya 4 di atas, 5 di bawah. Nah, kemarin kita lupa ya memvideokan cara melepas katalis. Untuk melepas intake itu ada pipa katalisnya di belakang. Nah, ini pemasangannya dari intake ke EGR. Coba praktekkan, Bos. Nah, posisinya di situ, EGR-nya di sini. Nah, jadi kalau mau lepas intake, setelah bautnya terlepas semua, kemudian lepas baut katalisnya, 2 di atas, 2 di bawah. Nah, ini yang kaki 3 kemarin kita bahas ya, yang mobil ini sempat bocor kompresi di bagian tuasnya. Sekarang udah kita perbaiki, insya Allah aman. Ya, kita pasang dulu intake-nya teman-teman. Nah, oke teman-teman, EGR-nya udah terpasang, kemudian selang vakum juga udah mulai kita pasang. Wiringnya untuk yang ke injektor. Nah, bagian ke belakang clear ya teman-teman. Ingat ada solenoid di belakangnya yang lupa dipasang, di belakang intake-nya dibautkan. Kemudian kita pasang EGR-nya selesai, habis itu baru pasang ini wiringnya. Nah, setelah ini kita lanjut selang turbo yang di sini, yang lurus di bawah baterai. Ini udah mulai bersih, nggak seperti kemarin, udah mulai dibersihkan. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman, untuk memasang selang turbo yang di bawah baterai yang lurus, langsung ke intercooler. Nah, ini nanti kita perbaiki ya, kita ganti selang spiralnya biar nanti kabelnya lebih aman ya. Nah, jadi karena kita sekalian udah lepas selang turbonya teman-teman, baru kelihatan kalau sling matic-nya juga udah oblak. Nih, ya. Sini, Bos. Nah, kita pakai ini aja biar tuas matic-nya padat lagi. Ini dimasukkan. Wah, gelap ya. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, gitu. Kebetulan posisinya di bawah selang turbo yang panjang ya, yang lurus. Nah, mumpung udah terlepas, kalian aja kita perbaiki sling matic-nya. Untuk tuas matic yang kurang padat ya. Nah, oke teman-teman, karena kita tidak ada lagi pengerjaan bagian belakang, bagian kesininya. Nah, jadi
kita udah bisa ngerjain bagian injektor sama PCV-nya. Masang intake EGR semua ini, kita duduknya di sini. Nah, jadi takutnya nanti ada material masuk ke lubang injektor, makanya injektornya nggak kita lepas dulu. Nah, area ini udah nggak disentuh lagi, makanya sambil ngerjain yang lain, kita lepas injektornya semua, nanti PCV-nya kita lepas. Nah, ini 3 udah kita lepas. Tadi yang nomor 1, 2 lengket, memang susah melepasnya. Udah 2 injektor yang kita preteli, dua-duanya sama ya, valve-nya lengket, nggak bisa dilepas. Nah, ini valve-nya. Nah, harusnya ini bisa dipreteli semua, tapi ini nggak bisa dilepas. Coba lihat. Nah, ini harusnya bisa dilepas. Dia seperti paku payung. Jadi kita rendam dulu. Mudah-mudahan valve-nya bisa dibersihkan dan injektornya kembali normal. Nah, coba nanti kita cek. Yang pasti semua mobil Captiva yang udah berumur 5 tahun ke atas, oli pasti nyelinap di PCV. Karena kelemahan PCV ini, klepnya atau katupnya bahannya terbuat dari plastik. Karena cara kerjanya dia buka tutup, lama-kelamaan terjadi gesekan. Nah, saat itulah katup itu menjadi oblak. Nah, di saat dia oblak, katup mau menutup atau mau membuka, tapi dia turunnya tidak presisi. Dan di saat itulah oli nyelinap di saat hawa mesin keluar. Antisipasinya nggak ada teman-teman ya. Antisipasinya cuma dibersihkan biar katupnya lancar turun naiknya, buka tutupnya. Minimal kita bisa memperkecil volume atau jumlah oli yang lewat di sini. Nah, ini turbonya udah kita pasang ya teman-teman. Udah kinclong lagi. Nah, nanti habis pasang selang turbo yang di bawah baterai, kita lanjut pasang intercoolernya. Seperti kemarin, ini kita longgarkan lagi. Kita masukkan intercoolernya. Kemarin kita keluarkannya dari bawah kan, dari sini. Kemudian kita masukkan lagi intercoolernya dari sini. Nah, terakhir baru pasang bracket bumper atau sasis depannya. Nah, ini udah bisa kita pasang ya teman-teman. Mulai dari selang spiralnya sampai ke filter udara. Ini udah clear semua bagian depannya. Nah, ini PCV-nya udah kita lepas, nanti kita bersihkan. Nah, down pipe-nya udah kita pasang ya teman-teman. Covernya juga udah. Habis ini kita cek tangkinya, tangki BBM-nya. Nah, kita tinggal jungkit seperti ini aja. Jungkit, angkat karpetnya, nanti kelihatan langsung cover pompanya. Nanti kita cek, mana tahu nanti ada endapan lumpur di tangkinya. Kita bersihkan dulu sebelum mobil kita hidupkan. Kita lanjut ya. Nah, oke teman-teman, udah terpasang semua. Tinggal kita pasang baterai. Filter udara udah, turbo, down pipe, ECU udah, box spring udah, tabung radiator udah, modul busi pijar udah. Nah, jadi yang di atas ini tinggal pekerjaan kita pemasangan PCV, pemasangan injektor, dan pemasang baterai. Udah kinclong lagi teman-teman, udah bersih. Bersih semua. Kalau bersih aja sekalian. Bersih itu kita mulai dari dalam, bukan dari luar. Nah, oke teman-teman, sekarang kita cek tangkinya ya. Kita cek dari dalam mobil aja. Kita keluarkan dulu full pumpnya. Ternyata kotor sekali. Maaf ya teman-teman, saya nahannya pakai kaki karena ngerjainnya sendiri di dalam mobil. Sekarang kita keluarkan pompanya. Nah, sebelum pompa dikeluarkan, kita habiskan dulu solar yang ada di dalam ini ya, biar nanti solarnya tidak belepotan di dalam mobil. Diamkan dulu sekitar 5 menit, baru angkat pompanya keluar. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Kalau setelah kita angkat pompanya,
Nah, sekarang kita keluarkan dulu solar yang ada dalam tangkinya. Kita kuras dulu. Nah, ini kondisi full pumpnya ya teman-teman. Ternyata filter di dalamnya juga kotor. Jadi kalau teman-teman buka atau lepas full pump, jangan lupa ini dibersihkan. Ini filter yang ada di dalam full pump. Jarang kita perhatikan karena kita fokusnya sama filter yang di bawah tangki ya. Ini di sini, di dalam cover yang hitam ini. Jadi kalau teman-teman ada pengerjaan bagian tangki, usahakan ini dibersihkan sekalian. Sekarang kita bersihin tangkinya. Saya dibantu sama adik-adik di rumah. Karena hal yang seperti ini mengerjakannya memang butuh kesabaran ya. Kotor ya bos? Iya bos. Biosolar ya bos? Iya. Bikin celongin tangkinya, dikuras, dilap sampai bersih. Mantap. Semangat bos ya. Iya bos. Nah, pompa udah selesai kita pasang, tangkinya tadi udah kita bersihkan, udah kita kuras, udah kita lap di dalamnya. Sekarang kita lanjut ganti filter solar. Nah, ini filter solarnya. Kalau FL1 filternya yang pendek ya teman-teman. Pakai tool 1 aja teman-teman. Pakai kunci shock 27. Nah, selesai ini baru kita bereskan injektor. Alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada kendala. Mohon maaf tadi kerjaannya tertunda, si kecil minta jalan sore. Nah, ini mobilnya udah kita pindah ke depan rumah ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari semua pekerjaan ini yang kami temukan yaitu yang pertama turbonya stuck, aktuator tidak bisa bekerja karena kotor. Yang kedua ada kebocoran di intake. Kemudian intake yang sangat kotor, yang banyak karbon dan lumpurnya. Ada masalah juga di tangki, tapi tangki udah kita cleaning. Dan masalah di injektor, keempat nozzle-nya lengket, nggak bisa dilepas. Udah kita cleaning semua, udah kita bersihkan. Nah, sekarang tinggal pengerjaannya, yaitu injektor nomor 1 masih kurang sempurna ya teman-teman. Nanti kita cleaning lagi, kita bersihkan lagi. Nah, untuk pengerjaan pemasangan seperti bumper, headlamp nggak usah kita videokan. Saya yakin teman-teman juga bisa. Dan nanti kita rapikan. Bos, coba starter bos. Coba lagi bos. Lagi bos. Oke, mantap. Nah, kita biarkan mobilnya hidup sampai 15 menit. Sekarang coba kita cek indikator di dalamnya teman-teman. Apakah ada yang menyala atau normal? Semua normal. Tidak ada indikator yang menyala. Kecuali yang tidak normalnya solarnya ya teman-teman. Nanti kita isi solarnya. RPM normal. Coba kita starter ulang ya. Oke, mantap. Nah, kalau seandainya nanti teman-teman cleaning di rumah, kalau mobilnya tidak bisa hidup 3-4 kali starter, itu biasa ya, nggak usah khawatir. Karena jalur bahan bakarnya belum kompresi. Khusus buat teman-teman kita yang jauh di daerah, di desa, di perkebunan,
yang terkadang kita harus melakukan sendiri di rumah, pekerjaan seperti ini. Mudah-mudahan semua video kita bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, sekian ya teman-teman, salam hormat buat keluarga di rumah. Salam mudanya merawat Captiva.